Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Didi Purwanto. Nomor induk mahasiswa 240 30 10 20 663. Kelas AK301. Izin untuk mempresentasikan terkait dengan materi dari mata kuliah akuntansi biaya dengan topik judul presentasi yaitu analisis cost volume profit atau CVP. Baik. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan dan mengulik terkait dengan pengertian apa itu CVP. Jadi, analisis CVP ini merupakan alat analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara biaya, volume, penjualan, dan laba bersih atau laba perusahaan, belum laba bersih. Dengan analisis ini juga perusahaan dapat memperkirakan bagaimana perubahan jumlah penjualan atau struktur biaya akan mempengaruhi laba yang didapat perusahaan. Karena sifatnya jangka pendek, GVP sangat relevan untuk keputusan operasional sehari-hari. Contohnya seperti menentukan target penjualan atau evaluasi harga. Selanjutnya terkait dengan tujuan analisis GVP. Di sini kita akan menjelaskan 3 tujuan analisis CVP. Yang pertama yaitu untuk menentukan titik impas atau break-even point, yaitu kondisi di mana perusahaan tidak untung dan tidak rugi, jadi impas. Kedua yaitu untuk menilai dampak perubahan harga dan biaya dan perubahan harga jual dan biaya terhadap laba perusahaan yang didapat. Ketiga juga untuk mengukur risiko usaha, terutama risiko mengalami kerugian jika penjualan menurun. Selanjutnya yaitu terkait dengan asumsi analisis CVP. Analisis CVP ini didasarkan pada beberapa asumsi penting, di mana biaya harus dapat dipisahkan secara jelas antara biaya tetap dan juga biaya variabel. Harga jual per unit dan biaya variabel per unit diasumsikan konstan atau tetap. Selain itu juga jumlah produksi dianggap sama dengan jumlah penjualan. Dan jika ada lebih dari satu produk, sales mix dianggap tetap. Asumsi ini penting agar hasil analisis nantinya tidak disalahartikan. Selanjutnya ada dengan klasifikasi biaya. Dalam CVP, kita mengetahui bahwa ada 2 jenis biaya utama. Yang pertama yaitu biaya tetap, di mana biaya yang secara total tidak berubah meskipun volume produksinya berubah. Contohnya kayak sewa dan juga gaji manajer. Sedangkan untuk biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan volume produksi, seperti bahan baku dan upah langsung. Pemahaman klasifikasi ini juga merupakan fondasi utama analisis GVP. Selanjutnya terkait dengan contribution margin atau CM. Sini contribution margin atau margin kontribusi dihitung dari harga jual dikurangi dengan biaya variabel per unit. CM juga menunjukkan kontribusi setiap unit produk dalam menutup biaya tetap dan selanjutnya menghasilkan laba. Jika CM nilainya besar, maka perusahaan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai laba yang lebih tinggi. Selanjutnya ada contribution margin ratio atau CMR, di mana contribution margin ratio ini merupakan perbandingan antara contribution margin dengan harga jual. CMR menunjukkan beberapa persen dari penjualan yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan laba. Rasio ini sangat berguna ketika analisis dilakukan dalam satuan rupiah kan unit. Selanjutnya ada break-even point atau BIP, di mana kita dapat mengartikan BIP ini yaitu titik di mana laba perusahaan sama dengan 0. BP juga dapat dihitung dalam bentuk unit maupun rupiah. BP dapat dimaknai sebagai hal yang sangat penting karena menunjukkan batas minimum penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya ada margin of safety atau MOS yang dapat kita artikan bahwa MOS ini atau margin of safety menunjukkan seberapa jauh penjualan aktual berada di atas titik impas atau BP tadi.
Semakin besar margin of safety, semakin kecil pula risiko perusahaan mengalami kerugian. Konsep ini juga membantu manajemen memahami tingkat keamanan usaha terhadap penurunan penjualan. Selanjutnya kita akan melangkah ke studi kasus, itu PT Dewa Mantap. Di mana pada studi kasus ini kita diberikan informasi harga jual, biaya variabel per unit, dan biaya tetap tahunan. Data ini mencerminkan kondisi nyata perusahaan manufaktur dan akan digunakan untuk menghitung CM, BP, dan MOS. Studi kasus ini juga bertujuan agar kita semua dapat memahami konsep dan juga mampu menerapkannya secara praktis. Seperti kita lihat di sini, ada harga jual per unitnya Rp80.000, biaya variabel per unitnya Rp45.000 yang terdiri dari bahan baku langsung Rp30.000, tenaga kerja langsung Rp10.000, overhead pabrik variabelnya Rp5.000, dan biaya tetap per tahun yaitu Rp100 juta, terdiri dari sewa pabrik Rp60 juta, gaji supervisor produksi Rp25 juta, dan penyusutan mesin senilai Rp15 juta per tahun. Sini hasil perhitungannya dapat kita lihat bahwa berdasarkan data yang tersedia tadi, contribution margin per unitnya adalah Rp35.000. Nah, ini dapat kita hitung dengan mengurangi harga jual dengan biaya variabel. Selanjutnya ada contribution margin ratio yang didapat dari contribution margin dibagi dengan harga jual. Sehingga Rp35.000 dibagi Rp80.000 sama dengan 0,4375 atau 43,75%. BP unit atau break-even point unit yaitu dapat kita hitung dengan biaya tetap dikurangi contribution margin per unit, dan kita dapat menghitung Rp100 juta dibagi 35.000, atau 35.000 ini yaitu contribution margin, sehingga dapat kita lihat hasilnya yaitu dengan pembulatan harus terjual 2.858 unit. Sedangkan BP rupiah atau break-even point rupiah dapat kita ketahui dengan ya tetap dikurangin contribution margin ratio, yaitu Rp228.571.429. Ini biaya tetapnya tadi Rp100 juta dikurang dibagi 43,75%. Selanjutnya yaitu dengan target laba dan margin of safety, di mana untuk mencapai target laba Rp50 juta, perusahaan harus menjual 4.286 unit. Dengan penjualan aktual yaitu 6.000 unit, maka margin of safety mencapai 3.142 unit yang dapat kita ketahui dengan penjualan aktual jumlah 6.000 unit dan BP-nya tadi 2.858 unit. Maksudnya kalau kita tarik ke persentase, yaitu 3.142 dibagi 6.000 unit. Hasilnya yaitu 52,37%. Interpretasi manajerial, dapat kita ketahui bahwa CM atau contribution margin relatif tinggi, menunjukkan struktur biaya perusahaan yang cukup sehat. Dan juga BP atau break-even point yang jauh di bawah penjualan aktual menandakan risiko usaha tersebut rendah. Margin of safety atau MOS yang besar memberikan ruang bagi manajemen untuk mempertimbangkan strategi seperti ekspansi penjualan, promosi, atau penyesuaian harga secara terbatas. Dan kesimpulannya yaitu analisis CVP ini juga merupakan alat fundamental dalam akuntansi biaya. Analisis ini sangat efektif untuk perencanaan laba dan pengambilan keputusan jangka pendek. Namun, hasil analisis CVP harus selalu ditafsirkan dengan memperhatikan asumsi-asumsi yang mendasarinya, supaya keputusan yang diambil tetap rasional dan juga akurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Purwanto, pamit undur diri. Semoga bermanfaat.